Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu ya, temanya adalah tak sanggup terlalu jauh darimu, dia ingin dekat kembali kepadamu. Tak sanggup terlalu jauh darimu, ingin kembali dekat ke kamu. Sora perlu ingetin lagi teman-teman bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu resonan sama kamu, belum tentu cocok sama kamu ya, karena ini pada pembacaan umum, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang nggak cocok, santai aja, karena mungkin memang akan ada yang nggak cocok. Masih ada video-video lain yang bisa kamu tonton, karena semua tidak mengenal batasan waktu. Itu satu. Lalu yang kedua, teman-teman, kamu juga bisa personal reading kalau kamu mau ya. Kita lihat dulu ya teman-teman, ada energi seperti apa ya, ada energi seperti apa. Yang pertama teman-teman, yang pastinya ini adalah ada energi dari seseorang yang terhantui. Terhantui apa Sora? Terhantui perasaannya ke kamu, terhantui kerinduan ke kamu, terhantui kepikiran sama kamu, terhantui kenangan-kenangan yang ada di antara kalian, apa yang sudah terjadi, apa yang pernah kalian lakukan sama-sama, obrolan-obrolan kalian. Dan yang paling besar adalah terhantui sama keputusan dia. Ya, mungkin di sini ada keputusan dia yang memutuskan hubungan sama kamu, atau ngilang dari kamu, atau nyuekin kamu, atau jauhin kamu. Ini sebenarnya adalah suatu keputusan yang terbayang-bayang terus. Dia ada energi kayak ngerasa menyesal sama keputusan yang udah dia ambil itu ya. Dan di sini teman-teman, ternyata dia itu secinta sedalam itu sama kamu ya. Kalau Sora lihat di sini, ternyata dia tuh masih punya perasaan yang baper sama kamu ya, masih ada perasaan yang mendalam gitu ya. Dan sebenarnya ternyata masih berharap mungkin kalian masih bisa melanjutkan hubungan dan sebagainya. Tapi di sini mungkin saja dia ngerasa kayak potensi dia untuk memiliki kamu atau potensi dia untuk menggapai kamu kembali itu seperti sesuatu yang sulit ya. Jadi dia kayak ngerasa, aku kayaknya udah mulai ada tendensi aku kehilangan kamu deh teman-teman ya. Ada apa sih sebenarnya di sini? Salah satu yang menjadi isu adalah can't be trusted. Artinya bisa saja memang hubungan ini ada masalah tentang sebuah keyakinan atau kepercayaan. Artinya apa? Bisa saja ya, memang ada situasi mungkin orang ini bohong sama kamu, manipulasi sama kamu gitu ya teman-teman, atau nggak terbuka sama kamu ya. Dan sebenarnya banyak juga dari mereka yang berbohong sama kamu atau nggak terbuka sama kamu dan sebagainya. Itu karena di sini dia itu sedang mengalami begitu banyak emosi di dalam hidupnya dia. Karena banyak hal yang sedang terjadi di dalam hidupnya ya. Mungkin ada masalah, mungkin ada mungkin ada masalah, mungkin juga ada hal yang harus dia lakukan gitu ya. Di sini ada burden, jadi ada beban gitu ya teman-teman. Tapi orang ini tuh sekarang kayak kepingin meminta salah satu energi dari kesempatan kembali. One last chance, please dong, kasih aku kesempatan. Mungkin kita masih bisa coba lagi gitu ya. Karena aku udah capek dihantuin, bukan sama kuntilanak, bukan sama pocong, bukan sama yang apa, sama keputusan aku ninggalin kamu. Orang ini itu pingin minta kesempatan. Dan di sini juga ada energi dari, tapi oke, kalaupun mau dikasih kesempatan, dia tahu dia harus menunjukkan benar-benar kalau dia itu layak untuk diberikan kesempatan. Dan di sini memang banyak energi dari kalian yang mungkin banget mau kasih kesempatan orang ini, tapi kamu harus buktiin, nggak cuma ngomong aja, nggak cuma teori aja gitu ya. Nah, orang ini sebelumnya juga banyak kesombongan. Ya, teman-teman, ada kesombongan di sini sebelumnya ya. Mungkin saja dia ngerasa kayak, ya sudahlah sebelumnya ya. Mungkin dia ngerasa kayak, aku kalau nggak sama kamu juga bisa dapat yang lain. Ada narsistik, ada kesombongan di sana ya. Itu juga yang mungkin menjadi masalah sulit dalam hubungan ini.
Tapi sekarang yang pasti dia inginkan adalah seperti energi rekonsiliasi, ya. Dia tuh kayak sedang berusaha mempersiapkan dirinya, mentalnya, jiwanya, dan segalanya untuk memulai kembali sama kamu, ya teman-teman. Kenapa sih gitu ya? Karena kalau Sora lihat di sini, dia sudah mungkin merasakan dan sudah membuktikan kalau tidak ada yang bisa dibandingkan sama kamu. Artinya orang ini mungkin saja mencoba mencari pengganti kamu, coba sama orang lain, tapi rasanya beda, chemistry-nya beda, apa kenyamanannya beda, teman-teman. Jadi itu memang nggak bisa dibanding-bandingin, oke? Walaupun awalnya dia itu banyak denial sama perasaan dia sendiri, banyak menolak perasaan dia sendiri, banyak ngeles, ya. Terakhiran ini setiap kali baca kartu denial sering banget keluar gitu ya. Jadi kayak memungkiri perasaan sendiri gitu ya, karena ada sisi kesombongan dan kepercayaan diri yang berlebihan, ya teman-teman. Tapi masalahnya, kabar buruknya, semakin dia jauh dari kamu, ya, semakin dia berlari dari kamu, semakin hatinya itu dekat sama kamu, semakin nyariin kamu, semakin kangen kamu, semakin rindu kamu, ya. Ada energi penyesalan, dia sudah meninggalkan kamu, ya. Jadi memang di sini ada energi penyesalan atas keputusan yang sebelumnya. Apalagi kalau sekarang kamu sudah mulai ada yang lain gitu. Toh kamu juga sudah merasa kayak udahlah cukup, mungkin ya, aku udah berikan dia banyak kesempatan, aku udah berikan dia banyak momentum, tapi kok ternyata perubahan itu nggak datang-datang, ya teman-teman. Sebelumnya orang ini bisa saja ada cinta yang baru, jadi orang ini pergi itu karena mencoba untuk memilih yang lain, yang bukan kamu. Ternyata hasil pilihannya di kemudian hari dia merasakan dalam tanda kutip zong, ya teman-teman. Kita lihat dulu kamu berdealing dengan siapa sih sebenarnya. Yang pertama, kamu berdealing dengan seseorang itu yang dia tuh kalau bicara itu to the point, dia tuh kalau bicara sangat tajam, pandai berkomunikasi. Bisa juga dia yang awalnya memulai komunikasi sama kamu. Orang ini itu suka banget yang namanya keseimbangan. Jadi ini tipe yang kayak kalau dia itu harus ngeberi terus, kalau nggak ada feedbacknya dia juga nggak mau, teman-teman. Orang ini ada pertimbangannya sendiri, ya. Dan salah satu yang dia rasakan, dia merasa butuh support dari kamu, ya. Orang ini juga adalah orang yang banyak pertimbangan. Nah, orang ini tuh ada sisi yang cuek, ya, ada sisi cuek, ada sisi nggak pedulian, ada sisi abai, ada sisi foolish, ya. Orangnya suka petualangan, ngambil resiko tanpa tahu nanti kemudian hari resikonya seperti apa. Sangat mungkin banget orang ini itu berubah-ubah moodnya, ya. Nanti hari ini gimana, nanti besok gimana ke kamu, ya teman-teman, ya. Cuma pada dasarnya orang ini tuh memang punya masalah banyak dengan dirinya, ya. Jadi sebenarnya adalah energi seseorang yang sebenarnya memang butuh banyak di healing, ya. Karena mungkin banyak banget energi dari dia yang gak berimbang nih orang ini, gitu loh ya, kalau yang Sora lihat. Dan di sini orangnya itu tipe yang ada beberapa, ya, agak konservatif, memegang tradisi keluarganya sangat besar, tradisi keyakinannya sangat besar, teman-teman. Dan orangnya pinginnya didengerin, ya. Kita lihat lagi, ya, kenapa dia yang tidak sanggup jauh dari kamu, teman-teman, ya, pingin dekat lagi sama kamu. Di sini ada energi, ya, teman-teman. Dia itu merasa sekarang mulai menyesal bahwa sebenarnya di awal karena egonya dia tanpa bermaksud, tapi pada akhirnya menyakiti kamu dan melukai kamu, ya. Dan di sini juga energi banyak banget drama, ya. Orang ini tuh bisa aja dia bikin banyak banget drama di dalam hidupnya dia, atau memang orang ini banyak banget drama di dalam hidupnya, atau memang, ya, ada banyak adegan drama yang dia buat, ya teman-teman. Nah, kenapa sih orang ini juga banyak menunda untuk datang ke kamu? Karena dia ngerasa mungkin saja itu belum saat yang paling tepat, ya. Kenapa? Dia bisa saja mengumpulkan keberanian, mengumpulkan juga niat yang bulat, maksudnya dalam arti karena kan di awal dia banyak denial, teman-teman. Tapi semakin kesini semakin gak kuat gitu, ya.
Apalagi di sini sebenarnya ada ketakutan dan kekhawatiran dia. Mungkin kita terlalu banyak perbedaan. Kita masih mungkin nggak ya sama-sama gitu loh ya. Karena kamu sama dia tuh bagaikan air dan api, siang dan malam, kontras teman-teman. Tapi semakin dia berusaha jauh dari kamu, semakin dia nyariin dan semakin dia ngerasa jadinya kayak ada energi keputusasaan. Ya, kayak stres sendiri, misu-misu sendiri, nggak tenang sendiri sampai bisa ketemu kamu. Walaupun di depan mata kamu dia itu mungkin masa sih Sora dia kelihatan baik-baik aja tuh, senang-senang aja bla 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 bla. Kamu kan nggak tahu hatinya orang. Apalagi kalau orangnya pinter nyembunyiin dan pura-pura. Tuh. Orang ini berpikir tadinya wah, mungkin kalau aku sama yang lain bisa lebih bagus, lebih bla 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 bla. Ternyata tidak seperti itu. Ya. Dan ada juga yang fokus sama keluarganya, ya, banyak yang fokus dengan ngurusin keluarganya. Awalnya dia pikir dia nggak kenapa-napa, toh kalau setelah kita udahan atau aku ninggalin kamu, toh aku sudah ada pengganti. Awalnya memang tidak terasa apa-apa teman-teman, tapi ya apalagi kamu berdealing banyak dengan player, ya banyak yang dari awal memang nggak serius, tapi ternyata sekarang terjadi adalah tidak bisa melupakan kamu, senjata makan tuan ya. Tadinya mau main tapi ternyata sekarang malah tidak bisa melupakan kamu, keingetan terus ke kamu, fokusnya terus ke kamu teman-teman gitu loh ya. Dan di sini ya, awalnya dia yakin sama rencana dia, tapi ternyata rencana dia semua berbeda ya. Orang ini juga menunggu-nunggu saat yang tepat ya teman-teman untuk masuk ke kamu gitu ya, karena ketidaksiapan tadi, dan dia juga mau lihat apakah kamu siap kalau dia udah mau kembali teman-teman ya. Orang ini berusaha mengontrol dirinya tapi terasa sangat sulit. Kenapa? Karena selalu pada akhirnya kembali lagi dia itu mencari-cari kamu. Di sini ada energi perubahan, artinya di sini ada situasi yang berubah. Mungkin banget di awal dia ngerasa, oh oke, aku nggak apa-apa tanpa kamu, aku bisa sama si B, C, D, E, F, G. Ternyata kan sekarang enggak teman-teman, ya. Akhirnya dia tahu, secara intuisi itu selalu pikirannya dia itu kembali kepada pemikiran kayak kita masih mungkin nggak ya sama-sama. Akhirnya di sini seperti selalu ada kepikiran masih mungkin nggak ya ada kesempatan di antara kita gitu ya, mungkin nggak ya gitu loh. Kenapa? Karena di sini secara intuisi tuh selalu nyelip pikiran itu ya. Dia selalu bertanya-tanya, kenapa ya intuisi aku terhubung sama kamu, kenapa ya aku tuh kayak kecarian kamu gitu ya. Padahal udahan gitu ya, dia yang ninggalin, dia yang apa, tapi sekarang dia yang kayak kecarian kamu, nggak tenang gitu ya. Kenapa? Salah satunya kamu tuh tempat dia bersandar, kamu tempat yang selalu kuat buat dia, kamu tahan banting buat dia gitu ya teman-teman. Dan kamu tuh energi bertahannya sangat kuat, energi bertahan, energi setia gitu ya. Siapa lagi gitu ya. Kalau di sini kalau Sora lihat dibandingkan pun sama yang lain, dia tahu kamu yang paling dalam tanda kutip tahan banting untuk bersama dengan dia. Gitu ya, teman-teman. Dan di sini kegelisahan perasaan dia itu menjadi suatu energi yang mendorong dia kayak ayo kamu harus bergerak, ayo kamu harus cari dia, ayo. Kalau nggak perasaan kamu nggak tenang terus teman-teman. Dan sekarang baru dia sadari itulah energi yang disebut namanya cinta, yang disebut namanya sayang, yang disebut namanya perasaan mendalam gitu loh ya. Apalagi ada energi ketulusan dan ketenangan gitu loh ya, yang hanya untuk kamu gitu loh ya teman-teman. Dan kamu tuh juga selalu punya energi yang tulus sama dia gitu loh. Di sini cinta kamu tuh tulus, murni, tanpa syarat, tanpa pengawet gitu ya, tanpa yang buatan gitu ya. Kan orang itu bisa berasa gitu ya. Mungkin banget orang yang ketiga itu atau orang yang dia pilih mau sama dia ada maunya, harus ada timbal baliknya gitu loh. Itu yang kemudian dia rasakan di kemudian hari. Apalagi ketika merasa sendirian, semakin bisa tercerminlah semua intuisi perasaan dia. Ada perasaan kesepian, ada perasaan kesendirian teman-teman. Oke, dan di sini ada energi dari trust, dan dia juga yakin dan percaya kalau energi terkoneksi itu bukan cuman ada di aku, kamu juga pasti merasakan hal yang sama. Dia pingin banget bisa ketemu sama kamu ya.
pingin banget bisa ketemu sama kamu, menghabiskan waktu sama kamu gitu loh ya. Cuman dia pun memantau, dia pun tahu dia tidak bisa memaksa. Kenapa? Dia yang salah sama kamu kok sekarang dia bisa mau muncul ujuk-ujuk terus maksa segala sesuatunya. Dia sadar, aku tidak bisa memaksakan segala sesuatunya. Kalau dipaksakan gak akan berhasil. Itu kenapa kesannya tuh dia banyak diem, karena memang banyak memantau, banyak mengamati, dan dia tahu dia tidak bisa memaksakan situasi sama keadaan, teman-teman. Yang dia rasakan di lubuk terdalam tuh, aku tuh sebenarnya pingin menghubungi kamu, tapi aku takut nanti kamu nolak aku. Ini harga diri loh, kamu berdiri dengan seseorang yang ada sisi sombongnya juga gitu ya, dan dia tuh makin tambah malu kalau ditolak. Aku juga bingung gimana mau jelasin sama kamu perasaan aku. Kalau ternyata aku pengen ketemu kamu, aku kangen sama kamu, aku kepikiran kamu, intuisi kita nyambung, ya. Dia udah mencoba, teman-teman, mencari pelarian, mencoba nggak mikirin kamu. Jadi cari pelarian tuh energinya besar di sini. Ini energi banyak orang yang mencari sebuah pelarian gitu ya. Aku coba aja lah mencari pelarian, mencoba mencari yang lain, tapi ya pada akhirnya energi kecarian kamu balik lagi gitu ya. Di sini juga ada energi dari ternyata cuman kamu yang paling bisa memahami dan mengerti dia. Mungkin kalau dia cerita sama orang lain bisa dengerin tapi belum tentu bisa mengerti dan memahami ya. Aku berharap aku bisa ke kamu, iya, tapi sebenarnya orang ini masih maju mundur. Mungkin orang ini belum siap. Kalau Soratis ini belum siap ngadepin kamu. Belum siap kalau harus menjelaskan segala sesuatunya. Ini maaf nggak dipakai. Dan di sini ada satu energi yang akhirnya dia menyadari. Ini player loh, player yang tersadar kalau kamu adalah energi the one. Jadi orang ini banyak ketakutan, ya. Wah, ternyata kamu nih orangnya, ya kan. Orang ini awalnya kan cuma banyak main-main, gak serius. Tuh, orang ini juga ada energi malu, ya. Ternyata aku tuh mau datang ke kamu, apa yang udah aku lakuin, apa yang udah aku katakan ke kamu, aku malu. Jadi kan ibaratnya gini loh, dia yang pergi, tapi dia juga yang mau balik. Masa dia yang ngeludah harus jilat ludahnya lagi gitu loh, ya. Di sini dia berharap kamu bisa menerima dia apa adanya. Di sini ada masih terselip energi berharap, ya teman-teman. Meskipun sambil jalan, sambil kangen, sambil rindu, sambil mau ketemu, masih usaha terus denial, ya, sampai capek usaha buat denial, ya. Orang ini juga banyak fokus sama dirinya sendiri. Pelariannya salah satu berusaha fokus sama diri, kerja gitu ya. Mungkin banyak yang berusaha memperbaiki dirinya juga, kayak gitu loh ya teman-teman. Dan di sini ada energi dari dia sadar kalau hubungan ini tuh bukan sekedar hubungan biasa. Hubungan ini ada koneksi. Hubungan ini ternyata ada energi kayak kalian tuh terkoneksi. Dan di sini juga dia ada energi penyesalan telah mengecewakan kamu, ya. Yang mungkin kedepannya ingin dia lakukan untuk kamu, ya teman-teman. Di sini ada energi the lovers. Dia ingin memulai romansa lagi sama kamu. Mari kita tumbuhkan lagi cinta-cinta yang sebelumnya itu sudah runtuh, ya teman-teman. Dia ingin lebih banyak berkomunikasi sama kamu, tukar pikiran sama kamu, ya, ngobrol sama kamu tentang situasi dan keadaan ini. Dan yang pasti yang dia ingin tujukan adalah secara jelas dia kepingin bisa ada persatuan, ada perayaan kebahagiaan. Artinya sangat mungkin banget orang ini memang kepingin relationship ini ketika dia balik, yuk kita beresin dan kita ke arah hubungan yang lebih stabil gitu ya teman-teman. Kalau yang Sora lihat tuh, karena sekarang di kepalanya dia itu terlalu banyak hal yang sedang berkutat di kepalanya dia, ya. Tapi salah satunya adalah masa depan dengan kamu tuh. Dan dia itu pingin bikin banyak pengakuan, ya, pengakuan dosa sama kamu, pengakuan perasaan sama kamu. Jadi makanya Sora bilang komunikasi itu akan berisi banyak sekali pengakuan, ya teman-teman. Dan di sini apa namanya, dia juga pingin minta maaf karena mau menjelaskan kenapa sebelumnya dia menghadirkan mungkin orang yang lain, ya teman-teman. Kira-kira seperti itu.
Nasehat buat kamu apa menghadapi ini? Nasehatnya untuk kamu apa? Teman-teman, ada transformasi yang sedang terjadi di sini, ada pembaharuan ya, walaupun memang tidak mudah, tapi di sini kalau Sora lihat ada potensi positif, hubungan ini bisa ke arah yang baik potensinya kalau kamu tanya. Nah, tapi balik lagi, ini memang butuh kebesaran hati, butuh situasi yang memang ada gimana ya? Kayak kamu mau renovasi rumah gitu ya. Kalau udah mulai bolong lantainya atau dindingnya kan tetap aja harus diketok, dibersihin, ditimpa lagi sama sesuatu yang baru gitu ya. Memang apa namanya? Ada banyak hal yang tidak akan mudah gitu ya, tapi memang harus kalau mau diterima ada energi yang apa namanya butuh dibuat, jangan complicated. Jadi paling gampang gini teman-teman, buatlah simple, bilang sama dia apa aja yang kamu mau, lalu bikin kesepakatan bersama. Kalau memang mau tetap sama-sama ya, aku maunya ini itu gitu ya. Jadi memang sama-sama buat kesepakatan dua belah pihak gitu ya. Kamu tidak harus langsung merespon gitu ya, kamu bisa diem dulu, observasi dulu, lihat ada perubahan apa. Simple kan? Gitu loh ya, nggak usah harus gerabak gerubuk gimana gitu ya, diem lihat ada perubahan seperti apa. Kalau Sora di sini ada energi perubahan yang pelan-pelan berjalan ya. Nanti dari situ baru kamu apa namanya ambil keputusan lagi. Jadi nggak usah yang kayak langsung hari ini semua pokoknya mesti bla 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 bla. Waduh ya teman-teman, nanti jadi tambah pusing gitu ya, energinya ya berat bener gitu ya. Udah baru datang langsung babi bu bebo gitu ya teman-teman tuh. Tapi di sini ada energi komitmen. Jadi kalau kamu mau, ada yang bertanya di sini, Kak Sora bisa nggak dia komitmen? Iya, di sini ada energi komitmen kan yang keluar. Artinya sangat mungkin banget ada energi sesuatu yang terjadi gitu loh di sini. Ada sebuah keseriusan, ada energi kebersamaan. Kita lihat di sini, ini ada periode waktu dan ada zodiak yang keluar. Ya ingat ya, zodiaknya sama periode waktunya bisa ketukar-tukar. Jadi kita lihat dulu contohnya Aquarius. Belum tentu kalau Aquarius pasti 11 bulan gitu ya, belum tentu ya. Aquarius 11 minggu atau 11 bulan atau tanggal 11. Aries 1 minggu atau 1 bulan atau tanggal 1. Bisa aja Aquarius tapi tanggal 1 gitu ya, dia ada datang ke kamu, ada komunikasi lagi. Ada Leo 5 minggu atau 5 bulan lagi atau tanggal 5. Capricorn 10 bulan atau 10 minggu lagi atau tanggal 10 ya. Taurus 2 minggu atau 2 bulan lagi atau tanggal 2. Scorpio 8 minggu lagi, 8 bulan lagi atau tanggal 8. Satu lagi nih ya. Dan ada Sagittarius 9 minggu lagi, 9 bulan lagi atau tanggal 9. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke, kita sekarang mau coba ke alfabet yang berungkap ya. Ada alfabet apa? Untuk teman-teman yang pengen personal reading, beli alat pembacaan dan sebagainya, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot. Aku tunggu ya. Dan Sora juga baru keluarin layanan baru. Jadi untuk teman-teman yang kepingin untuk dibuatkan video YouTube seperti pembacaan ini, tapi khusus personal hanya untuk kamu bisa pesen eksklusif video seperti di YouTube ya, di Instagram Sora @sora_tarot. Yang pasti berbayar ya ayah bunda. Soalnya Sora juga butuh makan, butuh bayar tagihan, butuh hidup ya readernya ya. Ini kan kerjaan. Oke, buat yang mau. Jadi apa? Enak ya. Kamu bisa lihat jelas kartunya depan mata kamu. Kamu bisa nonton ulang-ulang lagi cuma buat kamu gitu loh teman-teman ya di sini. Jadi silahkan kalau kamu mau merasakan eksklusif Sora bacain satu video cuman buat kamu aja. Siapa yang mau ya? Silahkan Instagram Sora @sora_tarot ya. Nanti kita akan kasih ketentuannya di sana. Oke, untuk yang mau aja. Oke, daripada energinya takutnya nggak sinkron kan gitu. RTP YDOD STP IMVG yang masih menjadi rahasia YVWGU 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu ya. Jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Terima kasih dukungan kamu. I love you as always. Bye bye.